Pemuda Indonesia adalah kunci untuk Indonesia melompat jadi negara maju. Jokowi sebut pemuda adalah kunci Indonesia melompat jadi negara maju. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya usia produktif adalah kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Ia mencontohkan negara-negara yang sebelumnya masuk dalam kategori negara berkembang dapat menjadi negara maju akibat memiliki sumber daya yang mampu menghasilkan produktif untuk nilai tambah tinggi. Presiden Joko Widodo menjelaskan saat ini struktur demografi Indonesia didominasi oleh generasi muda. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta, dengan 66,3 juta diantaranya berada pada rentang usia 15 tahun sampai dengan 30 tahun. Jokowi menilai bonus demografi ini harus dimanfaatkan sebagai modal Indonesia untuk melompat menjadi maju. Ia mencontohkan negara seperti Korea Selatan dan Taiwan dapat menjadi negara maju adalah salah satunya dengan mengembangkan sumber daya manusia generasi muda sehingga dapat menciptakan produk yang hanya dapat diproduksi oleh negaranya sendiri. Dengan demikian, negara lain mau tidak mau bergantung kepada negaranya untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Kata Jokowi, kalau saya melihat kenapa Korea Selatan, Taiwan, Jepang bisa melompat maju, ternyata mereka memiliki produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia mereka yang menyebabkan negara lain bergantung pada mereka. Korsel memiliki yang namanya digital component yang semua membutuhkan itu. Taiwan memproduksi chips yang semua negara besar membutuhkan dan bergantung pada mereka. Jokowi menyebut salah satu peluang industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan memiliki bahan mentah bagi Indonesia adalah baterai kendaraan listrik atau electric vehicle battery. Jokowi menjelaskan Indonesia mempunyai bahan mentah berlimpah berupa nikel, timah, dan tembaga yang merupakan komponen yang dibutuhkan untuk membuat baterai kendaraan listrik. Namun, Jokowi mengaku masih ada PR untuk pemerintah dalam mengintegrasikan sumber daya alam mentah yang tersebar di berbagai titik di Indonesia untuk dapat membangun sebuah ekosistem baterai kendaraan listrik. Sebenarnya kita harus mengintegrasikan nikel yang di Sulawesi, tembaga di Sumbawa dan Papua, bauksit Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, semuanya bisa diintegrasikan jadi barang namanya F-Baterai, jelas Jokowi. Sebenarnya mengapa sih peran pemuda sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara? Pemuda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Dari keberhasilan penerapan ekonomi kreatif di Indonesia, pemuda memiliki kelebihan yaitu mampu berpikir di luar kebiasaan atau disebut juga out of the box. Dengan adanya kemampuan tersebut, pemuda dapat berpikir secara kreatif dan mampu mengembangkan sesuatu menjadi lebih bernilai. Dengan kerjasama yang efektif dan teratur, tentunya akan dapat tercipta bangsa Indonesia yang berjiwa kreatif dan inovatif. Generasi muda yang berkualitas tinggi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di era Society 5.0. Ekonomi digital merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di masa ini. Seiring hadirnya era transformasi digital, pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi digital di Indonesia. Salah satunya dengan pembangunan keterampilan digital pada generasi Z atau generasi milenial. Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif mencapai lebih dari 191 juta orang dan sebagainya besar merupakan generasi Z. Hingga 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia di era Society 5.0 ini. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan berkontribusi senilai 4.434 triliun kepada PDB Indonesia di tahun 2030 atau setara dengan 16% dari PDB. Peluang besar ekonomi digital Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Ekonomi digital Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di ASEAN dengan nilai 70 miliar USD atau menguasai 40% dari pangsa ekonomi digital ASEAN. Nilai tersebut diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai 146 miliar USD pada 2025. Pemerintah terus mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Namun, transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga bisa mendorong digitalisasi pada seluruh program pembelajaran mahasiswa apapun di bidangnya. Itulah peran anak muda untuk bagi pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like,
subscribe, dan jika ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah. Selamat siang and bye-bye.